jamaah majelis salim hadanallah. Itulah terjemah atau logat Sundanya. Sekarang Melayu, Indonesia, dan insya Allah penjelasannya. Faslun, ini satu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang maksiat yang berhubungan dengan farji. Farji itu baik kubul maupun dubur ya. Kalau dubur mah sama aja laki-laki maupun perempuan. Kalau kubul mah beda ya. Kalau laki mah lebih, kalau perempuan mah kurang. Makanya itu dicukupin sama lelaki gitu. Ngomong-ngomong paham gak kubul dubur? Ngerti ya kali ya? Iya, pokoknya kubul mah yang di depan, dubur mah yang di belakang gitu aja udahlah. Nawamin ma'asil farji, dan termasuk daripada maksiat farji az-zina adalah zina. Tuh, jadi di antara maksiat atau dosa ya, yang terkait atau berhubungan dengan farji nih adalah zina. Zina itu yang dimaksud di sini tentunya zina yang orang hubungan suami istri di luar nikah, itu aja tuh zina namanya ya. Ya mungkin kalau itu mah semua juga menyadari. Tapi rupanya termasuk juga nih orang yang nikahnya enggak sah, baik itu karena umpamanya enggak memenuhi syarat dan rukun ya. Ya seperti saksinya enggak adil, sembarangan aja. Kan mestinya itu kalau nikah itu saksinya sekurang-kurangnya ustadz itu. Jangan asal ada aja ya. Kadang-kadang kalau nikah suka dari pihak lelaki satu saksinya ya, perempuan satu gitu tuh kadang-kadang. Padahal mah nggak jadi syarat. Itu kudu dari pihak lelaki satu, perempuan satu saksinya. Justru yang jadi syarat mah itu yang namanya saksi kudu adil. Adil itu benar-benar dia ibadahnya enggak ya ibadah lah gitu ya. Terus juga ya sekurang-kurang ini peci juga enggak pernah terlepas. Tuh kira-kira tuh. Kalau bukan ustadz kiai makan susah ya. Pernah orang-orang biasa mah suka terlepas peci aja tuh. Tuh kudu adil ya, jadi jangan sembarangan. Sebab saksi ini menentukan sekali. Makanya wali aja ketika, maksudnya wali nikah, ketika udah beres akad tuh ya, ijab kabul, itu nanya ke saksi, gimana, sah nggak? Kalau kata saksi belum, ulangin lagi, walaupun nyampe berkali-kali gitu ya. Tapi kalau kata saksinya sah, jadi. Makanya saksi ini kudu benar-benar bukan aja adil, tapi kudu ngerti lagi. Ya pokoknya mah tadi lah. Sekurang-kurang kalau bukan ustadz mah kayaknya susah ya. Ustadz juga udah ngerti gitu tentang inian rukunnya nikah, syaratnya nikah, terutama sebagai status dia selaku saksi gitu tuh. Makanya jangan digampangin tuh. Janganlah ini mah kalau saudara mah
walaupun dijadiin saksi juga nggak ngampauin, udah murah meriah gitu ya. Awas nih, gara-gara dia itu karena diangkatnya gampang, karena pelit nggak mau ngamplopin gitu ya, ataupun ngamplopin, tapi itu si ustadz istilahnya ya asal aja, hati-hati. Itu bisa jadi nggak sah. Kalau nggak sah nikahnya, sama tuh setiap hubungan zina juga. Kesononya punya anak. Aduh. Nih nikah nih jangan gampangin ya. Ya kebanyakannya saya perhatikan ini kalau itu saksi itu dari lelaki satu perempuan satu. Mending kalau ustadz semua mah. Kadang-kadang asal aja, pakai peci juga kagak. Iya, kadang-kadang pakai celana juga soalnya. Itu ya. Jadi jangan dianggapnya lah yang penting mah ada saksinya, nggak bisa begitu. Jadi itu juga sama ya. Kalau nggak sah nikahnya, gitu. Ataupun walinya nih, kan mestinya wali itu kan orang tua kandung ya. Kalau nggak ada, nanti bisa saudara, soalnya ya. Nah, kalau walinya bukan orang tua kandung, ini enggak sah. Masa sih katanya kayak orang tuanya bukan orang tuanya mau ngawaliin? Gini contohnya nih ya. Ada nih si perempuan, nauzubillah, tadinya pernah zina nih ya. Kemudian karena sampai hamil nih ya. Begitu 4 bulan kan ketahuan tuh, bener nggak? Nah untuk menutupi aib dia nih ditikain tuh, mau ditikainnya sama lelaki yang melakukannya ataupun yang bukan. Ah gitu ya. Emang sah nggak kalau gitu nikahnya? Ya nikah mah sah aja. Terus itu kalau udah nikah begitu lagi hamil boleh nggak digaulin? Atau ngapain nikah kalau nggak boleh digaulin mah ya? Walaupun makruh gitu, baiknya mah hindarkan. Terus nanti kalau udah lahir nikah lagi enggak? Ya itu mah mau nikah lagi silakan, enggak juga nggak masalah. Paham nggak? Pokoknya nih waktu dia hamil ditikain. Itu kan kebanyakannya setelah lahir kan nikah lagi ya. Sebenarnya mau nikah lagi silakan, boleh enggak juga nggak masalah. Nah jadi nih tuh kemudian ya beberapa bulan lahir. Terus perempuan anaknya nih perempuan. Lahirnya perempuan ya. Hah? Walinya dia, itu kan dia juga. Iya. Oh enggak, maksudnya ditikan sama dia lagi. Ditikan sama dia lagi gitu. Itu kan gitu ya. Nah, laki-laki enggak boleh ya masa dia lagi. Jadi lakinya itu juga ya. Nah, jadi nih anaknya perempuan. Begitu beberapa puluh tahun ya. Itu kan anak itu gede. Ada jodohnya. Nikah dah. Nah itu kan karena dianggapnya perbuatan dia dan udah ditikain ya, diwaliin sama dia tuh. Iya, itu enggak sah. Bahaya tuh. Terus kalau gitu nantinya gimana? Itu mestinya udah ke wali hakim. Wali hakim itu ya bisa KUA kabupaten gitu umpamanya gitu ya, ataupun kalau memang udah ada rekomendasi mah di sini nih umpamanya KUA kecamatan. Nah itu terus kalau itu kan malu ya. Nah itu makanya sebelumnya dibisikin aja. Jadi kudu berani ya, kudu terus terang. Ya mungkin kalau di depan umum kan malu ya. Saya nggak ada wewenang untuk ngewaliin karena ini mah walaupun memang
perbuatan saya dan udah ditikain, tapi karena anak zina gitu ya. Kan malu tuh. Jadi sebelumnya ngomong aja. Makanya Pak Kawa, ya walaupun ini kesebutnya anak saya ya, ya semua juga dari aktenya, akte lahir segala apa ya. Ini kan binti saya gitu ya. Tapi ketahuilah sebenarnya ini hasil zina. Makanya nanti ketika ini udah aja diwaliin sama bapak hakim gitu ya. Gitu aja. Udah enggak, nanti enggak usah wakil-wakil lagi, udah wakil sebelumnya tuh gitu. Bicaranya gitu. Jadi kalau dia ngotot pokoknya mah ini anak saya. Walaupun tadinya sebelum nikah tapi udah saya nikah juga. Gitu sih. Ya. Bahkan kadang-kadang suka ada yang begini nih. Karena dia udah ngurusin dari kecil nih ya. Umpamanya ada nih. Janda ditinggal suaminya. Terutama ninggal ya. Punya anak kecil, masih kecil, perempuan. Terus nikah. Nikah ya. Nah karena dianggapnya diurusin dari kecil, itu kalau nggak dibintiin yang nikahinnya tuh dia nggak mau. Ya karena memang udah ada ininya binti ke dia, akhirnya ketika nikah juga diwalin sama dia. Apalagi itu mah ya, itu nggak boleh, nggak sah. Ketika dia memaksakan, zina itu namanya sama lagi. Makanya nih nah, di akhir zaman itu istilahnya banyak anak-anak zina bakalan. Ya mungkin nggak bakalan terang-terangan mah. Ya orang zina punya anak nantinya zina, nggak mungkin. Ataupun jablay itu kan dia mah udah siap, artinya setiap dia kerja kan itu mah nggak bakal punya anak ya, kan udah ada obatnya. Tuh rupanya mah nih banyaknya anak zina itu akibat nikahnya nggak sah. Bisa jadi saksinya memenuhi syarat, walinya juga begitu tuh. Makanya ya. Tuh kalau mau terutama tadi kalau mau nyaksiin nih, kalau mau minta saksi itu lebih baik ngamplopin 500.000 1.000.000 umpamanya ke ustadz ya. Kudu begitu. Daripada nikah enggak sah. Kadang-kadang gampangin aja. Kedengeran enggak? Paham enggak? Wah ya, ke depan apa tuh? Ibu kalau punya anak, punya cucu nikah jangan sembarangan. Gituin saksi ya. Gitu. Panggil ustaz. Gitu ya. Terus kudanya mah tuh suaminya juga kalau mau nikahin nih kalau mau nikahin nih, itu wayahnya setahun, mas sekurang-kurangnya setahun. Itu udah sholat. Jadi mau jadi wali ongkoh, wali nikah. Tapi masih belum sholat juga. Astagfirullahaladzim. Terus sekurang-kurang setahun tuh ya. Itu kudu udah sholat tuh. Makanya bilangin, nih suami, bang, kita udah punya anak gede nih perempuan nih. Ntar lagi abang jadi wali. Kata ustadz, kata kiai, wali itu kudu udah sholat. Bilangin ya. Kedengeran ya? Enggak kudu dibilangin berarti Bu ya. Udah kedengeran udah. Iya. Terus sholat juga bukan sekedar sholat, artinya udah bener tahu ilmunya gitu ya. Tuh makanya di samping sholat kudu ngaji lagi. Kedengeran ya. Tenang Bu, enggak kudu dibilangin lagi udah. Itu nih, nauzubillah. Zina. Baik. Nah, termasuk wal liwatu. Liwat, bukan liwat ya, liwat menak. Liwat itu adalah menggauli bukan pada jalannya. Ya tentunya nih ya. Ini jangankan lelaki sama lelaki. Ya.
Jadi lelaki nih, hubungan lelaki ya, itu kan kaduburnya ya. Termasuk nih, udah istri juga istri, itu hubungannya ngegaulinnya bukan ke kubul, tapi ke duburnya. Apa itu? Karena trendy ya, dia kurang puas dan dianggapnya nggak aneh kalau kubul mah katanya hubungan suami istri. Dubur, naudzubillah itu gak sama ya. Ya sekali lagi nih, walaupun itu istrinya, walaupun itu dia udah sah suami istri, kalau ngegaulinnya itu melalui dubur, sama itu ya, berat dosanya itu. Gitu ya. Jadi, nah mungkin bagaimana kalau hubungannya melalui belakang ya? Asal ke kubul mah nggak apa-apa. Kan di sananya di Al-Quran, nisaukum harsulakum ya. Jadi perempuan itu ibarat ladang, sawah. Nah itu kalau mau nyawain nyangkul, ya nyangkul mau garap ya. Mau bari maju silakan, mau bari mundur silakan, mau bari nyamping silakan ya. Asal tadi ke jalannya ya. Begitu. Ya emang kalau jalan dari belakang mah takut salah jalan doang. Gitu ya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Walaupun cara binatang, paham cara binatang gitu tuh ya. Dari belakang, asal tetap ke kubul, bukan ke dubur. Sebab itu mah udah masing-masing ya. Kalau kubul mah bisa buat masuk, bisa buat keluar. Kalau dubur mah hanya untuk keluar gitu ya maksudnya. Nah nih, berbicara zina khususnya ya. Ini kalau menurut hukuman akhirat udah berat dah. Karena dia bakalan nanti nih di akhirat ahli-ahli neraka juga itu pada kedek ke dia. Kenapa? Karena kemaluannya bakalan itu benar-benar menyebar, bau-bau ya. Ya bahkan itu bakalannya dirojok dari sini sampai ke sini ya. Jadi itu di akhiratnya. Alhamdulillah. Dan dia bakal dikasih pakaian, itu pakaian kalau ditaruh di gunung aja itu angus, hancur tuh. Nah ini dia make, bagaimana tuh ya? Jadi di akhirat itu nanti khususnya di neraka ya, pengen makan dikasih, pengen minum juga dikasih, pengen pakaian dikasih, tapi minumannya kayak semacam aspal. Kira-kira gimana tuh? Aspal diminum. Terus makanannya, ya di samping panas, biasanya karena dari api ya. Ternyata berduri lagi, kayak itu namanya buah zakum ya. Kalau kayak di kita mah mungkin tuh, ya kalau kedong-dong mah di dalamnya doang, itu luarnya bagus ya. Jadi nanti buahnya yang dimakan itu yang dikasih tuh zakum. Jadi kalau udah dimakan masuk tenggorokan, udah dah nyangkut. Nah, terus pakaiannya itu tadi ya, nauzubillah. Ya bahkan sendalnya aja, sendal nih di neraka. Kalau orang pakai sendal di neraka, itu yang pakai kan sendal sama kaki biasanya ya. Itu kaki yang pakai, kepala yang mendidih menggolak. Coba bagaimana? Ini hati-hati ya. Neraka mah walaupun ringan-ringan juga ya berbahaya. Gitu. Nah itu di akhiratnya terus di dunianya nih, untuk di dunianya nih ya. Dilihat kitabnya ya. Wa yuhaddu, dan dihad al-hurru, orang merdeka, al-musonu, yang muson, zakaron, baik laki-laki,
Aunsa atau perempuan, birrajmi dengan dirajam, bil hijarati dengan batu, al mutadilati yang sedang, hatta yamuta sampai dia meninggal. Jadi di dunianya sebenarnya kalau berdasarkan syariat ya, ini kalau diterapin insya Allah orang nggak sembarangan nih. Ini makanya kadang-kadang jina justru ditikain, atau makanya bahkan kadang-kadang jadi apa? Jadi alternatif. Pokoknya seorang remaja putra putri hubungan nih, dan dia bahkan udah mau janji ya mau nikah, tapi sama orang tuanya nggak diizinin, nggak direstuin. Nah itu supaya direstuin gimana? Zina kan ya? Nauzubillah. Walaupun dasarnya mau sama mau tetap aja. Ini karena nggak berdasarkan syariat nih. Kalau berdasarkan syariat nih, pada takut orang. Emang kudunya begitu. Nggak dilakukan di dunia nih, di akhirat nanti bawae. Jadi ya hukumannya nih di akhirat nih. Di dunia nih sebenarnya ya. Itu kalau memang orang merdeka ini kayak kita nih. Kalau kan nanti ada budak, kalau budak mah ya nanti manusia juga, tapi bisa dijual belikan. Nah ini bicara kita ada ya. Itu kudunya tuh yang zina. Dan dia muson. Muson itu udah nikah ya. Udah nikah. Apalagi masih punya suami atau istri ya. Tuh. Walaupun dia udah istilahnya berpisah, pokoknya kalau udah nikah dia zina, itu namanya zina muson. Nah itu baik laki-laki maupun perempuan. Apa hukumannya? Dirajam. Rajam itu apa sih? Itu dilemparin dengan batu yang sedang-sedang segede kepel gitu ya, nyampe mati. Jadi dia itu umpamanya dipendam ya segini ya. Kemudian di masyarakat semua tuh, khususnya dari yang terkait itu ya, pemerintah ya, itu dilemparin tuh pakai batu. Terus nggak cukup sekali, 2 kali, 10, 2. Pokoknya kalau belum mati terus saja. Itu kudunya begitu tuh ya. Takut kan orang ya. Oh no, resikonya setiap dia zina, waduh mati gitu kan. Akhirnya dia nggak mau kan. Walaupun ini juga tentunya nanti ada bukti ya, baik itu saksi ataupun dari pengakuan pelakunya gitu. Kalau memang belum ketahuan mah ya nggak ada saksi, terus nggak ada pengakuan, ya mungkin di dunia lepas, tapi di akhirat tetap aja nanti ya gitu. Itu. Kemudian bagaimana kalau bukan muson nih? Artinya masih gadis sama perjaka zina ya. Wa ghairuhu, dan selain muson, bimi'ati jaldatin, itu hukumannya dengan 100 cambukan, wa tagribi sanatin, dan diusir selama setahun. Lil huri, itu bagi yang merdeka juga ya. Jadi ini kalau belum nikah, belum punya suami istri, zina nih, itu kudunya mana? Dia dicambuk dulu 100 kali. Kayak di Aceh ya. Kayak gitu. Dicambuk 100 kali. Nah setelah dicambuk, itu diusir. Setahun gak boleh pulang-pulang. Kalau dapat 11 bulan pulang, mulain lagi dari awal. Diusirnya juga itu sekurang-kurangnya ya, yang udah jarak yang udah boleh sholat jamaah qashar. Berarti bangsa ke Bandung gitu ya. Jadi nggak cukup hanya ke Tangerang atau ke mana ya yang kurang daripada belum boleh sholat jamaah qashar gitu.
Nah, nanti tuh kalau udah dicambuk, udah, kemudian dia juga udah diusir, patuh ya, nggak pulang dia selama setahun full. Nah, begitu pulang, tuh seandainya ditikain, nah itu insya Allah sah dan hukumnya halal. Tapi bagaimana kalau umumnya sekarang nih, nggak begitu kan ya? Nggak ada yang namanya cabuk, termasuk diusir kan? Malah begitu ketahuan, langsung aja ditikain. Itu nikah mah memang tetap sah. Nikah mah selagi memenuhi syarat rukun. Tapi tetap haram. Tuh. Jadi di sini yang namanya haram sifat ya. Jadi akad nikahnya sah selagi syarat rukunnya ada terpenuhi, tapi haram. Artinya apa? Berarti tetap dosa dia. Yang dosa siapa itu? Yang dosa di situ bukan aja pengantinnya, walinya, saksinya, dan semua yang hadir di situ. Paham nggak? Makanya kalau di Cilongok tuh bahasanya sampai gimana ntar kalau dia kalau gitu kan kita nggak mau nikahin. Ntar kalau kita nggak mau nikahin dia, ntar dia zina terus. Terserah itu mah urusan dia. Daripada saya dosa gara-gara ngehadirin, apalagi jadi saksi wali nikahnya orang, jadi saksi atau walinya nikahnya orang yang zina, yang belum dicambuk 100 kali dan belum diusir. Jadi sekarang itu kalau wali-wali ataupun saksi kayak begitu udah rata-rata semua dosa doang, karena nggak ada ini nih ya hukum. Jadi berat. Nah itu bagi orang yang merdeka. Nah sekarang bagaimana kalau yang nggak merdeka nih ya? Walaupun sekarang ini nggak ada, tapi nanti hari kiamat bakal ada ya. Wa binisfi zalika, dan separohnya 100 tuh lirokiki bagi budak. Jadi kalau umpamanya budak mah nih, kalau lelaki namanya abid, kalau perempuan namanya amat, ya. Nah itu dicambuknya nggak nyampe 100, cukup 50, gitu ya. Nah tapi sekali lagi karena kita mah sekarang mah nggak ada budak dan amat ya, makanya tetap itu kudu berlaku hukum cambuk 100 kali. Nah itu di dalam Al-Qur'annya bahasanya azaniatu wajani fajlidu ya ahaduma. Jadi perempuan yang zina dan laki-laki yang zina itu kudu dijilid 100 kali dan diusir. Dan nggak usah ada rasa-rasa tenggang rasa. Oh ini mah saudara, oh ini mah umpamanya keluarga, tetap kudu diberlakukan hukum itu mestinya. Itu kalau memang berdasarkan syariat ya, yang kudu sekali lagi wajib ya, kudu diterapkan gitu. Kalau seandainya belum diterapkan, ya makanya kita jangan coba, coba-coba gitu ya. Yang namanya zina, termasuk tadi yang namanya liwat. Nah, mudah-mudahan kita, keluarga kita ya, kemudian saudara-saudara kita, tetangga kita, ya pokoknya mah semuanya lah terhindar dari yang namanya zina dan liwat ya. Iya kalau liwat mah enak, tapi ini mah liwat ya. Yang cukup, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.